narasumber kita, Bapak Ketua KPU Kabupaten 50 Kota. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Bisya. Kenapa kok Bisya yang menjadi tagline podcast KPU Kabupaten? Ini kesannya kayak rahasia-rahasia. Bisya gitu. Sebenarnya banyak yang mau kita kejar itu adalah Pemilu dan pemilu. tapi orang bertanya, lah lalu KPU ngapain? KPU tidur-tidur aja. Ini yang perlu kita luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, terima kasih telah bergabung bersama kami di sini di channel YouTube KPU Kabupaten 50 Kota. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Saya Emnur, host Bisya KPU Kabupaten 50 Kota. Karena hari ini adalah hari spesial perdana untuk pembukaan podcast KPU Kabupaten 50 Kota, tentu yang akan menjadi narasumbernya orang-orang yang spesial juga. Dan hari ini telah hadir bersama kita Bapak Ketua KPU Kabupaten 50 Kota. Terima kasih Pak Ketua telah mempersamai kita pada hari ini di acara Bisya Bincang Santai Informasi Kepemiluan. Baik, Ketua, apa sih yang mendasari podcast ini dibuat oleh KPU Kabupaten 50 Kota? Yang mendasari dari adanya podcast ini adalah salah satu tugas dari KPU terkait dengan pelaksanaan sosialisasi. Iya. Jadi kita ingin semua informasi itu sampai kepada seluruh pemilih yang ada di Kabupaten 50 Kota. Kita tidak ingin mendengar lagi adanya informasi terkait dengan pemilihan, informasi terkait dengan pemilu, terkait daftar pemilih. Ini tidak diketahui oleh masyarakat. Makanya adanya podcast hari ini, bahkan untuk daerah di ujung Kabupaten 50 Kota juga bisa menyaksikan, menerima informasi yang sama dengan orang yang ada di sekitaran kantor KPU. Jadi informasi terkait dengan pemilihan ini bukan hanya untuk masyarakat yang ada di pusat Kabupaten 50 Kota saja. Tapi target kita itu adalah semua pemilih yang ada di Kabupaten 50 Kota mengetahui informasi ini. Makanya inilah salah satu bentuk dari sosialisasi yang ingin kita lakukan. Baik, kenapa kok Bisya yang menjadi tagline podcast KPU Kabupaten ini? Seolah-olah agak berlawanan gitu. Biasanya kan orang kalau bikin podcast itu kan lebih ke informasinya lebih luas gitu. Ini kesannya kayak rahasia-rahasia, Bisya gitu. Bisa nggak Ketua berikan ke informasi ke teman-teman pemilih kita? Mungkin banyak yang penasaran, kenapa kok Bisya yang menjadi tagline podcast KPU Kabupaten 50 Kota? Mohon kita jelaskan. Baik, sebenarnya bisi itu ya kita ambil dari bahasa Minang. Bisi itu kalau kita artikan itu adalah penyampaian informasi dari orang pertama kepada orang kedua tanpa diketahui oleh orang ketiga. Makanya kalau bisi itu identik dengan seperti ini. Maksudnya itu adalah supaya orang lain tidak tahu apa informasinya. Jadi bisi itu sebenarnya adalah penyampaian informasi yang rahasia. Oke. Kemudian hari ini bisi itu kita tayangkan. Informasi rahasia itu kita sebarluaskan. Tidak ada yang rahasia di KPU ini. Tidak ada yang informasi yang dikecualikan untuk masyarakat, kecuali untuk hal-hal yang memang sudah diatur di dalam standar informasi publik. Nah, seperti itu, Pak. Baik, sudah kita sama-sama dengar tadi Ketua KPU mengatakan podcast KPU itu Bisya. Nah, sekarang kita tentu teman-teman pemilih juga penasaran. Kenapa kok harus Bisya? Kan banyak yang lain yang lebih menarik. Bahasa Minang apalagi kayak onde-onde contohnya kan. Nggak ada bahasa yang lain gitu. Sebenarnya banyak. Kenapa kita ambil bisi? Karena ada hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman pemilih di Kabupaten 50 Kota, bahwa bisi itu yang selama ini kedengarannya agak tidak familiar untuk menyampaikan informasi, hari ini kita jadikan sebuah wadah untuk menyampaikan informasi. Kalau kita artikan sendiri, BCA itu sebenarnya adalah bincang santai informasi kepemiluan. Oh, gitu. Kirain BCA ini kayak orang mau ada rahasia-rahasian gitu kan? Tidak. Siapa tahu nanti terus pemilu besok ada yang berbisik sama ketua KPU gitu kan. Nah, kan ini kan jadi masalah besar nih. Kok forecast ada BCA-nya kayak apa namanya? Kayak ada pesan-pesan gitu. Sama-sama kita ketahui, podcast Bisya ini cuman apakah hanya untuk informasi kepemiluan saja atau bisa untuk informasi yang lain seperti kebudayaan, pendidikan, pembangunan di 50 kota atau kepada
informasi-informasi tentang sosial budaya gitu yang terjadi di lingkungan kita Kabupaten 50 Kota ini. Apakah hanya untuk kepemiluan sajakah atau bisa untuk yang seperti yang saya uraikan tadi? Bagaimana menurut Ketua? Informasi yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat itu adalah terkait dengan informasi kepemiluan, demokrasi. Kalaupun terkait dengan kesenian, kebudayaan itu yang ada kaitan dengan kepemiluan. Kalau untuk persoalan pembangunan dan persoalan-persoalan sosial masyarakat lainnya itu sudah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Jadi kita tidak mencampuri hal-hal yang kita laksanakan hari ini dengan yang ada di pemerintahan. Jadi itu sudah ada kamar-kamarnya sendiri-sendiri, Pak M. Oke. Podcast BC ini kan dia berkelanjutan, terus-menerus. Kalau sementara pemilu ini cuma per 5 tahun. Kita mungkin tahun pertama, kedua, ketiga, itu kan masa-masa tahapan pemilu. 2 tahun masa yang kosong. Apakah podcast kita ini apakah tidak menjadi vakum gitu ketika tidak ada informasi lagi yang kita bahas di dalam podcast kita ini? Kan jenuh juga kan kalau teman-teman pemilih di sana kalau hanya bicara masalah pemilu akan menjadi jenuh. Akhirnya podcast kita ini ditinggal sama pemilih kita. Gimana menurut Ketua ini? Baik, pada prinsipnya bahwa untuk informasi terkait dengan kepemiluan, informasi terkait dengan demokrasi ini tidak ada habisnya. Memang pemilihan pemilu 1 kali 5 tahun. Tapi kalau untuk mempersiapkan ini tidak cukup waktu dengan tahapan yang ada saja. Seperti hari ini, Pak M, hari ini orang mengatakan, wah pemilihan sudah selesai, wah bupati sudah dilantik, wah wakil bupati sudah bekerja, bupati sudah bekerja, presiden sudah bekerja, legislatif sudah bekerja, semuanya sudah tatanan di pemerintahan itu sudah bekerja dengan baik hari ini. Sudah mulai menjalankan prosedur pekerjaan masing-masing. Tapi orang bertanya, lah lalu KPU ngapain? KPU tidur-tidur aja. Menurut kita benar nggak ini ya pernyataan ini? Masalahnya banyak kejadian kita di masyarakat bilang KPU kalau udah selesai pemilu ya duduk-duduk aja, santai-santai aja, makan enak, tidur enak gitu. Gimana menurut kita? Ini yang perlu kita luruskan pendapat dari masyarakat bahwa lah habis ini KPU ngapain? Nah, KPU tidur aja, kemudian KPU diam-diam aja. Nah ini perlu kita luruskan. Jadi kita sampaikan hari ini kita masih dalam rentang pelaksanaan pemutakhiran data berkelanjutan, data pemilih ini. Jadi persoalan data pemilih, kalau teman-teman pemilih yang sebelumnya pernah jadi penyelenggara pemilu atau update terkait dengan data pemilihan, boleh kita bandingkan ya. Boleh kita bandingkan data pemilih tahun 2024 dengan data pemilih sebelumnya tahun 2019, 2014, 2009. Itu untuk persoalan data pemilih tahun 2024 ini carut marutnya lebih sedikit. Iya. Karena sudah ada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada tahun 2020 kemarin. Nah, ini yang ingin kita adopsi lagi. Persoalan data pemilih ini di kemudian hari tidak menjadi residu-residu yang mempersoalkan atau mempermasalahkan permasalahan dalam pemilihan ataupun pemilu. Seperti Ketua jelaskan tadi kan, tetap jalan walaupun pemilu udah tidak kita selesaikan, maksudnya udah nggak ada lagi, terus masa-masa 2 tahun ini kosong. Pada pemilih berkelanjutan atau sosialisasi terhadap terkait tentang kepemiluan. Terus apa sih yang menjadi perbedaan antara podcast KPU Kabupaten 50 Kota dengan podcast yang lain yang ada di luar sana? Kalau podcast di tempat lain, podcast di instansi lain, itu mereka membahas banyak aspek. Iya. Kalau podcast yang ada di KPU 50 Kota ini, podcast BC ini, kita targetnya itu adalah membahas satu aspek tapi lengkap gitu. Apa audien kita nggak jenuh tuh gitu? Ya kami pikir tidak. Tidak semua orang merasa kalau informasi itu tidak dibutuhkan. Sampai hari ini masih ada konsentrasi ilmu yang mempelajari terkait dengan ketatanegaraan. Salah satu ketatanegaraan itu adalah peralihan kekuasaan. Pak M, kalau boleh dikatakan, satu-satunya yang paling menarik di dalam dunia
pemerintahan itu adalah peralihan kekuasaan. Ya. Itu paling menarik bagi masyarakat. Ya, masalahnya kan ada mutasi ini, mutasi itu, atau maksudnya ada pergeseran-pergeseran jabatan gitu kan, itu kan hal-hal yang menarik tuh biasanya kalau di pemerintahan gitu kita. Nah, tapi kita tidak mencampuri terkait persoalan itu. Kita tidak ikut campur persoalan ini dimutasi, tidak. Itu kan masalah dapur orang ya. Iya, itu persoalan dapur pemerintahan. Urusan kita urusan pemilu aja. Iya, pemerintahan mau jalan pemerintahnya lebih baik, lebih bagus itu tergantung dengan bagaimana, kalau kita ibaratkan pelatih bola ini, bagaimana pemain ini dikeluarkan, pemain ini yang dimasukkan gitu kan. Kan kita tidak tahu juga. Bukan urusan kita ya. Iya, kita tidak mengurus terkait persoalan itu. Kalau kita urus berarti kita campurin urusan dapur orang ya gitu. Terlalu banyak yang kita urus. Iya. Dengan kegiatan kita hari ini aja kita udah pusing, apalagi kita ngurus kegiatan orang lain ya. Benar. Oke, kita dari podcast kita ini ketua kan udah kita launching pada ini, mungkin sudah lama yang kita, artinya sudah lama kita merencanakan untuk adanya podcast ini kan. Tentu banyak upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Apa sih tantangan buat kita di KPU Kabupaten Kota dalam terbentuknya podcast BCA ini kita? Apa yang menjadi tantangan kita selama ini? Sehingga baru sekarang gitu. Kan mungkin akan lebih baik mungkin ya sebelum tahapan pemilu dulu udah kita bentuk nih podcast BCA ini kan akan lebih mudah kita sosialisasi, mungkin jangkauannya lebih luas sampai ke daerah kan. Kenapa kok selesai pemilu udah selesai ini podcastnya baru dibentuk? Nih apa sih tantangannya gitu? Kenapa kok nggak dari dulu? Kenapa kok baru sekarang gitu? Baik, mungkin ini bukan pertanyaan dari Pak M saja sebenarnya. Kalau hal-hal yang kenapa baru sekarang, kenapa setelah pemilihan dan pemilu selesai, sebenarnya untuk upaya sosialisasi dengan menggunakan media sosial dan juga dengan bertatap muka langsung dengan pemilih, tapi ini tidak menjangkau kepada masyarakat secara menyeluruh. Ditambah lagi dengan kondisi ketika tahapan sedang berjalan, itu tidak memungkinkan sekali kita untuk berbincang-bincang. Mungkin saya sendiri tidak akan berbincang-bincang selama ini dengan Pak M. Ya mungkin kalau seandainya banyak bincang-bincang, terlalu banyak publikasi, bisa jadi netizen-netizen di luar sana mungkin akan ribut masalah pemilu mungkin ya. Hujat menghujat, tentu yang akan menjadi fokus hujatan tentu ketua KPU ya. Iya. Karena kondisinya hari itu kita sedang dalam fase kita menerima tamu, kita menerima peserta, semuanya aktivitas terpusat di kantor KPU. Iya. Nah, semuanya itu makanya kita tidak bisa untuk menayangkan ataupun melaksanakan podcast baru di dalam titik perencanaan hari itu. Iya. Pasca kita dilantik, ketika kita lihat proses sosialisasi yang ada di luar sana, kita sudah terpikir nih, bahwa podcast bagus ini untuk KPU. Tapi ketika hari itu, jangankan untuk bisa duduk seperti ini, bercerita panjang terkait dengan informasi kepemiluan, untuk menyampaikan instruksi saja kita harus singkat-singkat. Bahkan untuk mencapai titik quorum di kantor ini aja, kalau KPU itu dari 5 orang itu kita untuk mencapai titik 3 orang itu sangat susah untuk mencapai itu, karena semuanya ini ke sini, ini ke sana, kita harus berbagi tugas semuanya. Apa sih yang menjadi harapan dari podcast BCA ini? Apa yang jadi harapan buat kita untuk 50 kota? Ya, harapan kita itu tentu terkait dengan informasi, kemudian terkait dengan pengetahuan pemilih di 50 kota itu meningkat. Selain dengan tujuan melakukan sosialisasi, tujuannya sebenarnya ini adalah pendidikan pemilih. Jadi nanti bagi teman-teman pemilih masyarakat 50 kota yang ingin mengetahui terkait dengan, mungkin orang menganggap pemilu itu hanya datang ke TPS, kemudian menggunakan hak pilih, kemudian pulang, sudah. Nah, kita ingin memberikan edukasi yang lebih, bahwa pemilu dan pemilihan itu bukan hanya datang 1 menit atau 2 menit di TPS, bukan hanya itu. Tapi pemilu itu adalah esensi bagaimana masyarakat kita mengetahui
siapa yang akan mereka pilih dan siapa yang akan memimpin mereka. Jadi pemilu itu bukan hanya persoalan perpindahan kekuasaan dari si A ke si B, dari si B ke si C. Tidak hanya itu, tapi pemilu itu bagaimana menciptakan negara ini untuk menjadi lebih baik, sehingga masyarakat yang cerdas akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang cerdas. Masyarakat yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, inilah yang ingin kita tuju. Kita ingin melakukan pendidikan pemilih kepada seluruh teman-teman pemilih kita. Jadi semuanya ketika 50 kota ini baik, pemilihnya cerdas, dan kami yakin pemimpin yang akan terpilih itu adalah pemimpin yang baik juga. Kita sudah sampai di tahap terakhir gitulah. Perlu kami sampaikan kepada pemilih 50 kota agar tetap mentongkrongi podcast KPU Kabupaten 50 Kota untuk biar tetap jalan, biar tetap lancar. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Selesai sudah bincang-bincang kita pada hari ini bersama narasumber kita, Bapak Ketua KPU Kabupaten 50 Kota. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak M. Terima kasih teman-teman pemilih telah mentongkrongi channel YouTube KPU Kabupaten 50 Kota. Jangan lupa terus update, terus saksikan podcast-podcast setiap tayangannya, dan mohon juga dukungannya dari teman-teman pemilih terkait dengan tema-tema yang akan kita hadirkan, tema-tema yang akan kita bahas melalui komentar-komentar yang positif yang membangun kepada podcast KPU Kabupaten 50 Kota. Terima kasih. Dan jangan lupa ikuti podcast-podcast kita selanjutnya di Bisya Bincang Santai Informasi Kepemiluan. Sampai jumpa.